Jangan dianggap Nabi Muhammad hanya mengajarkan tauhid saja. Jangan dianggap Nabi Muhammad hanya mengajarkan syariat saja. Faktor kebobrokan, kemunduran, kerusakan kita umat Islam, ada satu poin yang dilupakannya. Satu masalah yang dilupakan oleh ulama kita, dai-dai kita, kurang cermat dalam mempelajari sejarah Nabi Muhammad, dalam metode yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad, bagaimana keberhasilan Nabi Muhammad dari satu tempat keadaan yang gelap gulita, jahiliyah, gulumat, sehingga bisa berubah menjadi manusia-manusia yang dipuji oleh Allah, ruhama'u bainahum, saling kasih sayang menyayang di antara mereka. Selalu beribadah. Tarahum ruk'an sujadan yabtahuna fadlan min Allah wa ridwana. Lagi-lagi ibadah, lagi-lagi rukuk, lagi-lagi sujud, lagi-lagi mengharapkan keridhaan Allah. Manusia yang dipuji langsung oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Metode apa yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Didapati Nabi Muhammad bukan saja menanamkan tauhid, syariat, betul, doktrin tauhid sangat kuat, syariat sangat kuat, diterangkan kepada para sahabat, diajarkan kepada para sahabat. Tapi ingatlah, itu semua belum dapat merubah keadaan kita. Belum. Contoh banyak sekali. Tidak usah jauh-jauh. Lihat negara kita, Indonesia, mayoritas umat, alhamdulillah, bahagia kita, alhamdulillah, mayoritas umat Islam. Pengajiannya banyak, betul? Betul? Majelis taklim? Betul? Pesantren? Masjid? Ulama? Dai? Yai? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita alhamdulillah mayoritas umat Islam, ulamanya banyak, yainya banyak, dai-nya banyak, masjidnya banyak, pesantrennya banyak, majelis taklim banyak. Maksiat? 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 Botol? Pacaran? Tempat naudzubillah min dzalik? Kenapa? Kontradiksi. Ulama banyak. Majelis taklim? Pesantren? Pengajian? Tapi faktanya, kenyataannya, maksiat, maksiat, maksiat. Coba renungi. Ini bukan main-main. Ini suatu tanda tanya besar buat kita. Kenapa semacam itu? Bukankah sudah diajarkan? Bukankah sudah diterangkan? Bukankah sudah ditanamkan tauhid, syariat, hukum agama? Lagi-lagi diterangkan kitab ini, hukum ini, pengajian ini. Ngerti mereka, tahu mereka. Maaf, yang nenggak itu tahu bahwa itu haram, betul? Tahu nggak bahwa itu haram? Yang berbuat naudzubillah min dzalik tahu bahwa itu terlaknat, betul? Kenapa menjalankan? Yang maling tahu bahwa maling itu
atau bahasa populernya dah yang koruptor. Coba, saya diberi waktu banyak nih. Alhamdulillah, saya ingin terangkan biar majlis ini bisa merubah keadaan kita. Amin. Amin. Jangan sekedar surah, jangan sekedar gambarannya. Majlis Rasulullah, tempat zikir, tempat Maulid Nabi, pulang dari tempat ini tidak ada perubahan. Jangan rugi. Umur kita berkurang, pertanggungjawaban lebih berat. Kita berusaha keluar dari tempat ini, ada perubahan pada diri kita, lebih dekat kepada Allah, lebih mengidolakan Rasulullah, lebih mengikuti jejak Rasulullah, lebih berkorban dalam misi Rasulullah, sehingga besok insya Allah diakui oleh Rasulullah, menjadi umat Rasulullah, dapat syafaat dari Rasulullah. Amin. Amin. Gak usah bicara maksiat luar, bicara kita saja fair. Yang di sini insya Allah sedikit banyak bebas dari maksiat itu. Amin. Bicaralah ibadah saja, amal soleh fair saja. Tolong jawab yang benar, Pak, yang jujur, biar kita bisa tahu bagaimana cara mengobatinya. Baca Quran baik apa tidak? Betul? Pahalanya besar? Betul? Yakin? Pahalanya besar. Nabi sampai negaskan setiap huruf. Apakah Quran pahalanya sekian? Tidak. Setiap huruf. Baca surat Yasin berapa hurufnya? Baca surat Al-Baqarah berapa hurufnya? Sampai Nabi tegaskan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan orang yang membaca alif lam mim berarti satu huruf. Nabi tegaskan, bal alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Baca alif lam mim 3 pahala. 1 kali pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Untung apa tidak? Untung. Pahalanya besar apa tidak? Bekal untuk akhirat. Betul? Betul? Kayak saja setiap harinya berapa kali khataman? Jangan khataman dari itu, ceritanya para wali-wali. Berapa puluh juz? Alhamdulillah enggak. 10 juz? 10 juz? 7 juz? 5? 3? Baca Quran banyak pahalanya apa tidak? Betul? Setiap hari 3 juz? 2? 1 juz? 1 juz? Jawab yang jujur. 1 juz setiap hari? Setengah juz? Berapa juz? Coba pikir. Ya, saya bukan mau mengadili. Saya ingin menyadarkan diri kita masing-masing. Kalau sudah tahu dirinya sakit, insya Allah nanti minum obat. Kalau nggak merasa dirinya sakit, nggak bakalan minum obat. Mumpung kita dalam acara peringatan Maulid Nabi, ingin kembali ke jalannya Nabi Muhammad. Amin. Amin. Baca Quran pahalanya besar. Sudah ngerti, sudah tahu kita akan meninggal, kita perlu bekal. Baca Quran, niscaya nanti kuburannya lapang. Raudhah min riyadil jannah. Para ulama membacanya, ada yang 1 kali khataman setiap hari, ada yang 2 kali, ada yang 4 kali. Kita sudah ngerti, sudah tahu pahalanya besar, sudah dengar dari ulama, dari kiai. Tapi kenapa kok kita tidak menjalankannya? Setiap hari 1 juz saja tidak.
Betul? Betul? Padahal sudah, tapi buktinya belum menjalankan. Contoh. Zikir baik apa tidak? Baik apa tidak? Pahalanya besar apa tidak? Betul? Betul? Baca la ilaha illallah pahalanya besar apa tidak? Setiap hari berapa puluh ribu? 20? 15, 10, 7, 3, 3.000, 1.000, 500. Kenapa? Tanya gini, kenapa saya malas ibadah? Kenapa? Apa dia ngerti? Ngerti. Salawat pahalanya besar, tahu dilipat gandakan oleh Allah. Asyur hasanah, diampuni 10 dosanya, diangkat 10 derajatnya. Fakta. Kenapa kita gini? Tidak usah bicara yang maksiat dulu, kita yang ada. Coba tanya lagi. Pers saja coba. Kantong ini isinya apa? Korek apa tasbih? Ngaku saja. Korek apa tasbih? Korek. Kalau korek persiapan buat apa Pak? Sholawat. Berpikir. Rokok buat persiapan. Buat rokok ada persiapan. Korek. Udah keluar rumah, koreknya tinggal balik. Tasbih di depannya tinggal. Betul? Betul? Nih, jerah. Ngaku dulu sebelum besok disidang di hadapan Allah. Ini keadaan kita. Ibadah. Waktu berjalan begitu cepat. Ya Allah, ya Allah. Sedekah baik apa tidak? Pahalanya besar apa tidak? Betul? Betul? Sedekah pahalanya besar dilipat gandakan, nanti diganti oleh Allah, menolak pahala dan segala macam. Sudah ngerti? Coba ibu-ibu tanyakan. Ada orang pengemis buka dompetnya, ada 100.000, ada 50.000, ada 1.000. Kira-kira sedekahkan berapa Bu? 100.000? 150? Ini bukan bermain-main. Saya ngomong gini untuk menyadarkan diri kita. Kenapa saya begini? Kenapa bobrok? Kenapa malas? Tanyakan pada diri kita. Sudah ngerti, sudah tahu, sudah paham. Tapi kenyataannya ini. Nabi Muhammad SAW metode yang ditanamkan bukan saja menanamkan tauhid, bukan saja menanamkan syariat, tidak. Ditanamkan kepada para sahabatnya siapakah dirinya, dikenalkan siapakah dirinya, sehingga sahabat melihat Nabi Muhammad begitu agungnya, begitu mulianya. Karena kalau sudah mengenal Nabi Muhammad, niscaya akan mengenal kedudukan Nabi Muhammad, tahu kedudukan Nabi Muhammad, akhirnya mengidolakan Nabi Muhammad, sehingga hidupnya tidak melakukan, tidak menjalankan kecuali apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Ya ajarkan. Kadang-kadang sahabat dikumpulkan oleh Rasulullah. Waktu dikumpulkan dikatakan, wahai para sahabatku, ketahuilah, Adam wa man tahtahu tahta liwa'i ghadan yaumil qiyamah. Nabi Adam dan semua anak cucunya besok di bawah benderaku di hari kiamat. Sahabat mendengar berita semacam ini, ya Allah, alangkah besarnya Nabi Muhammad. Bahkan beliau tegaskan lagi bahwa aku adalah khiyarun min khiyarin min khiyarin. Aku adalah manusia pilihan di atas pilihan di atas pilihan. Ditanyakan semacam ini kepada para sahabat.
Sampai-sampai pernah sahabat diskusi di masjid, ceritakan siapa sebetulnya manusia yang paling mulia di sisi Allah. Siapakah Nabi yang paling mulia? Satu sahabat mengatakan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim adalah diangkat sebagai Khalilullah. Satu sahabat lagi mengatakan tidak, bukan Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Karena Isa adalah Ruhullah. Satu lagi mengatakan tidak, justru Isa. Karena Isa lah yang diajak dialog langsung oleh Allah, mendengar firman langsung dari Allah. Diskusi mereka para sahabat siapakah Nabi yang paling mulia. Nabi mendengar dari rumahnya, rumah Nabi Muhammad, yaitu yang sekarang tempat makam beliau, kuburan beliau. Dulu di luar masjid, karena masjid itu melebar terus sampai makam itu berada di tengah-tengah masjid. Nabi mendengar para sahabat yang diskusi semacam itu, tidak tinggal diam, beliau langsung keluar dari rumahnya, didatangi para sahabat itu dan dikatakan, wahai para sahabatku, ketahuilah apa yang kalian katakan itu betul. Ibrahim adalah Khalilullah, Musa adalah Kalimullah, Isa adalah Ruhullah. Namun ketahuilah wahai para sahabatku, wa ana Habibullah, sedangkan aku adalah kekasih Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ditanamkan semacam ini dalam hati para sahabat, sehingga para sahabat melihat Nabi Muhammad, ya Allah, begitu mulianya, begitu agungnya. Tidak cukup semacam itu. Kadang-kadang Nabi kumpulkan para sahabatnya dan mengatakan, ketahuilah wahai para sahabatku, ana boleh berubah, ibadah berubah. Ya Rasulullah, salamun alaika fi asyar. Ya Rasulullah, salamun alaika fi asyar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أو كان تدل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. فاتر حبائب سوريا رسول الله المسلمين umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muallim, para hujat, bapak-bapak, ibu-ibu, reken. Ini khusus sebelah bed, sebelah hajat, mana? Di sana. Bed, mana bed? Sini neng. Ini dia, ini. Masya Allah, Habib Saleh. Ya, Rasulullah dapat antum bangga. Yang mana boleh berubah, iman dan berubah. Antum terbilang daripada ucapan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Man jama'a al-maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa haya lahum ta'aman wa amlahsanan fa sallallahu yawmal qiyamah wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa yakuna fi jannatin na'im. Apanya dulu apa ya? Bebas ngomong. Habis sore ngumpulin kaum muslimin muslimat dan memberikan jamuan atau kurung-kurung kerekan dan banyak membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan perjalanan Nabi Muhammad. Nanti banyak Habib-Habib lainnya, khusus akhirnya Sayyid Habib Rizik Al-Kab dari Indonesia. Hah? Tahu? Tahu. Habib Rizik, ya, nikah. Allah kaya umur beliau. Amin. Kaya umur beliau. Dok, tak berumur, dok, tak ngaji, dok, bisa tak ngaji, dok, tak ngojek, dok, bisa dagang, dok, tak kerja, dok, moder. Tuh, dok. Kita lemah, yang punya malam siapa? Yang maha kaya, yang maha luas, yang mengikutan kita, yang matikan kita, yang membangkitkan kita, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Allahu Akbar. Di bawah Allah lemah. Kita kuat ada tensi nyokap. Kita begini. Kopi begini. Tetap. Subhanallah. Kita kuat perut mak kita lemah. Kita orok, nyak. Gak ada ke orok langsung jalan. Gak ada ke orok langsung nongkrong di mall. Ambil asalin kawatin bedong. Kemudian bapaknya rezekinya kedauran. Panggil habari, panggil kiai. Dipakai sepat mata, pakai tangan, pakai madu dikit karena angin. Panggil kiai, bangun hati akekahin. Ya dikunjung Habib Cek, tuh buat pada Maulid Muhammad. Maka kita gak kuat, dan kuat dari Muhammad SAW. Kakek kita baca boleh kita baca. Nenek kita baca boleh kita baca. Mak kita baca boleh kita baca. Abah kita baca boleh kita baca. Guru-guru kita baca boleh kita baca. Maulid, baca indah putar 3 kali ya. Orang kakek kalau lu kan diundang. Kita kan diundang, gue tahu apa. Ini berapa bulan nih, Habib udah gak makan nasi nih. Makan berkat mulu. Gua apa isi berkat? Apa? Berkat gua apa isinya nih? Bisnis, bihun, pangeran, pangeran. Banggain tuh, banggain kita lahir wadani, dagingku darahku. Ya baca ini ya Nabi salam.
erat ukhuwah Islamiyah di antara kita, karena menjadi penyebab turunnya rahmat dan berkah dari Allah, dan bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua, baik untuk urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibadah kiram, karena waktu sudah lagi, saya akan langsung saja kepada inti yang ingin saya sampaikan. Tadi kita sudah sama dengarkan mau itu demi mau itu, nasihat demi nasihat dari para habaib, para kiai kita yang sudah begitu padat dengan manfaat, penuh dengan hikmah. Mudah-mudahan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang saya hanya ingin mengingatkan saudara, saya ingin mengingatkan kepada persoalan yang paling aktual dan paling faktual yang saat ini sedang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, di mana sampai hari ini pemerintah Republik Indonesia masih terus mengulur-ulur untuk menurunkan dan mengeluarkan SKB pelarangan Ahmadiyah. Karena itu ini tidak bisa dibiarkan matian membela daripada keberadaan Ahmadiyah. Nah, karena itu saudara, di sini saya ingin sampaikan kenapa mereka membela Ahmadiyah dengan mati-matian. Simpel saja, karena mereka melihat adanya Ahmadiyah sebagai bentuk kebebasan beragama saudara. Sementara kita melihat bahwa keberadaan Ahmadiyah bukan kebebasan beragama, tapi penodaan agama. Betul? Takbir. Maka itu supaya tidak rancu, saya ingin jelaskan di sini sedikit antara kebebasan beragama dengan penodaan agama. Itu berbeda, saudara. Kebebasan agama, demi Allah, Islam adalah agama yang paling toleransi terhadap umat beragama lain, saudara. Dalam ajaran Islam jelas, Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Maka itu umat Islam hukumnya haram kalau memaksa-maksa orang lain untuk masuk ke dalam ajaran Islam, saudara. Haram mengintimidasi orang lain untuk masuk ke dalam ajaran Islam, saudara. Luar biasa toleransi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saudara, selama umat-umat beragama lain yang memang mereka sudah punya platform ajaran tersendiri, selama mereka tidak mengganggu Islam, maka prinsip kita jelas sebagaimana digariskan oleh Allah dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Itu bagi kamu sekalian agama kamu, bagi saya adalah agama saya. Kita tidak akan pernah usil kepada agama lain selama mereka tidak usil kepada umat Islam. Betul? Betul? Oh, nggak sampai di situ, saudara. Bahkan Nabi bersabda, Nabi kita yang tercinta, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan kepada umatnya, man ada dimian fa'ala husmu hosamtuhu yaumal qiyamah. Luar biasa, saudara. Apa kata Nabi kepada umat Islam? Man ada dimian, barang siapa ada umat Islam yang coba-coba mengganggu orang-orang kafir dhimmi. Siapa itu kafir dhimmi? Orang kafir yang hidup di tengah umat Islam, tidak pernah mengganggu umat Islam, senantiasa menjadi warga yang baik, ikut bekerja sama dengan umat Islam, menjaga ketenangan, menjaga keamanan, tidak usil dengan umat Islam. Maka kata Nabi, barang siapa ada umat Islam coba-coba mengganggu orang-orang kafir dhimmi, fa'ana khasmuh, maka aku akan jadi musuh dia. Hasamtuhu yaumal qiyamah, aku musuhi dia di hari kiamat. Masya Allah, saudara, kita boleh buka, tidak ada satu agama pun di dunia yang mengajarkan konsep macam ini, saudara. Bayangkan kita punya Nabi mengatakan kepada umatnya, nama Mirza Ghulam Ahmad dari negeri India yang lahir di desa Qadian, saudara. Begitu saya mau tanya semua yang ada di sini, berarti Ahmadiyah
sudah menyelewengkan ajaran Islam belum? Merusak ajaran Islam tidak? Ini bukan kebebasan beragama, sudah. Dia baca. Masya Allah, na'udzubillah min dari umat Islam di seluruh dunia yakin dan percaya serta beriman bahwa kitab suci yang terakhir adalah Al-Quranul Karim. Tidak ada kitab suci baru setelah Al-Quranul Karim. Betul? Yakin? Percaya? Beriman? Prinsip tidak? Umat Islam nggak boleh berbeda, saudara. Tahu-tahu Ahmadiyah mengatakan, kami Ahmadiyah beriman dan percaya bahwa Al-Quranul Karim adalah wahyu suci, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kitab suci yang mulia, kitab suci yang agung, dan kami wajib berpegang kepada Al-Quranul Karim. Tapi Al-Quranul Karim bukan kitab suci yang terakhir, karena ada Nabi baru. Nabi baru dapat wahyu baru, wahyu baru dikumpulkan dalam kitab suci baru. Karena itu kitab suci baru yang bernama Tazkirah itu untuk menyempurnakan Al-Quranul Karim. Begitu saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara. Kalau begitu Ahmadiyah dan Islam sama atau beda? Sama atau beda? Sama atau beda? Bedanya sangat prinsip tidak? Prinsip tidak? Kalau begitu Ahmadiyah sesat tidak? Kafir tidak? Murtad tidak? Islam bukan? Saudara, yang bikin umat bingung, rancu, karena ada tokoh-tokoh nasional yang nggak ngerti agama, sok ikut ngomong. Nggak ngerti agama, mau sok ikut ngomong. Ini dia yang jadi persoalan. Amin Rais ngerti, apalagi Gus Dur ya. Begitu ada si Uban, Adnan Buyung kemarin pakai nantangin depan istana. Kalau FPI berani, silakan serbu istana. Nantang begitu, bengkong. Betul? Saudara, sama dengan anak kecil kalau nantangin begini. Lu kurang aja, lu berani ke gue. Kalau berani, lawan bapak gue. Bengkong enggak? Ngecot enggak? Kalau berani, lawan gue. Langkain mayat gue, baru anak muda. Betul? Lu kalau berani, lawan bapak gue. Masa itu? Atau anak muda dari tidak tiba, gagak. Lu berani ke gue, lu berani, lu kalau berani, lu lawan tentara. Bengkong. Betul? Adnan Buyung kalau nantang jangan begitu. Hei Habib Rizik, hei FPI, kalau berani lawan gua. Begitu dong. Betul? FPI kalau berani serbu istana. Ubang. Jelas tidak? Begitu. Kalau FPI berani baca istana. Ubang. Jelas tidak? Hasan tidak? Orang kalau nantang jangan begitu. FPI kalau berani sini lawan gua. Begitu dong. Baru kita acung jempol. FPI kalau berani serbu istana. Masa nantang begitu? Lu berani ke gua lu? Lu berani? Kalau berani, lawan bapak gue. Begitu. Saya tanya itu tantangan berani atau pengecut? Berani atau pengecut? Lelaki atau bengkong? Bus. Siap mati di jalan Allah. Takbir. Jadi kalau Adnan Buyung denger nih, ubannya rontok. Suara kurang ajar tuh orang. Ada kejadian, saya mau bocorin nih, mau denger gak?
Adnan Buyung bicara di radio BBC. Apa dia bilang di BBC? Lo katakan itu Kiai Haji Ma'ruf Amin itu tidak punya malu, tidak tahu diri. Bukan Kiai yang nggak tahu diri, lu uban. Kurang ajar sama Kiai, betul? Akhirnya Kiai Haji Ma'ruf dengar saudara, dia maki-maki Pak Kiai. Begitu dengar lagi rapat Watim Pres, dipimpin oleh Bapak Atas. Kebetulan Bapak di atas itu ketua daripada Watim Pres. Dan alhamdulillah beliau sampai saat ini tidak pernah mau menandatangani usulan daripada si Uban untuk menolak SKB. Alhamdulillah. Ini ada yang menarik, lagi rapat nih saudara. Begitu lagi rapat saudara, ini yang namanya Kiai Ma'ruf udah mengkelap sampai ubun-ubun. Akhirnya dia bilang, hei Adnan, engkau sudah kaki maki saya ya. Sekarang begini aja dah. Kalau ente mau berkelahi, ini anda taruh, anda punya sorban, anda buka, anda punya pici, yuk kita berkelahi. Dia nggak tahu Kiai dari Banten Jawara. Betul? Betul? Kiai Ma'ruf kan dari Banten. Dia punya prinsip ikan bawal buah terong, lu jual gua borong. Allahu Akbar. Kiai udah tua masih berani, dia tahu. Kayak begitu ditantangin begitu, Adnan takut gemeter minta maaf ya. Buban. Bagaimana mau perang lawan FPI ngadepin Kiai Ma'ruf yang udah kakek-kakek takut ya. Buban. Jelas tidak? Paham? Capek dah buban dah. Baik, sekarang selanjutnya saya sampaikan sekali lagi. Jadi kesimpulannya, Ahmadiyah dengan Islam sama atau beda? Sama atau beda? Oh, Gus Dur protes sudah. Gus, ada yang begitu terkualat tuh. Saudara, Gus Dur protes, apa kata Gus Dur? Jangan bantu bersama. Saudara, apa dia bilang? Nggak bisa kita bubarkan Ahmadiyah hanya karena dengan alasan dia sesat, tidak sesuai dengan Islam. Nah itu buktinya Kristen, Hindu, Buddha kok boleh? Mereka kan juga bukan Islam. Mereka kan juga dalam pandangan Islam sesat. Kenapa kalau Kristen, Hindu, Buddha itu boleh, kok Ahmadiyah tidak boleh? Boleh juga dia ngomong. Cincang. Enggak sampai situ dia ngomong. Kita tidak boleh. Kalau kita bubarkan Ahmadiyah, itu merupakan pelanggaran HAM. Dan kalau Ahmadiyah dibubarkan, besok-besok itu gerakan-gerakan Islam seperti FPI dan lainnya itu akan melunjak. Mereka akan menuntut Kristen, Hindu, dan Buddha juga dibubarkan. Dan kalau semua bubar, di mana Bhinneka Tunggal Ika kita? Itu mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu merusak tatanan murtad tidak? Kafir tidak? Oh, nggak sampai di situ, saudara. Saya tunjukkan kepada Anda di halaman 493, saudara. Mari kita tunjukkan. Kita tidak memfitnah, tapi mereka sendiri yang tuliskan dalam kitab mereka, saudara. Di sini Mirza Ghulam Ahmad mengatakan, Allah berfirman kepada Mirza Ghulam Ahmad yang berbunyi, Ya Ahmad, ju'ilta mursalan. Hei Mirza Ghulam Ahmad, ju'ilta mursalan. Engkau sudah dijadikan sebagai Rasul yang diutus. Bahkan di halaman 651, Allah berfirman kepada Mirza Ghulam Ahmad. Kata Mirza, saudara, apa bunyinya? Ya Nabi Allah, kuntu la a'rifuk. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kuntu la a'rifuk. Dulu aku Allah tidak mengenalmu. Allah tidak kenal. Bego. Saya tanya, Allah Maha tahu tidak? Allah Maha mengenal tidak? Betul. Jadi di sini saudara, Mirza Ghulam Ahmad bukan hanya mengaku sebagai nabi, tapi dia juga mengaku sebagai rasul, saudara. Begitu saya tanya sekali lagi, sesat tidak? Murtad tidak? Kafir tidak? Oh, saya tunjukkan ayat yang lebih serem lagi, saudara.
Mau ayat yang lebih serem? Betul? Saya tunjukkan saudara. Di sini dituliskan, Mirza Ghulam Ahmad mengatakan bahwa Allah berfirman, bunyinya, ya Ahmad, yatimmu ismuka wala yatimmu ismi. Ya Ahmad, yatimmu ismuka wala yatimmu ismi. Apa dikatakan? Allah mengatakan kepada Mirza Ghulam Ahmad, kata Ahmadiyah, ya Ahmad, hei Mirza Ghulam Ahmad, yatimmu ismuka, namamu sempurna, wala yatimmu ismi, sedangkan nama aku Allah tidak sempurna. Biadab tidak, biadab tidak, sesat tidak, kafir tidak, merusak agama tidak, menodai agama tidak. Oh, ada yang lebih angker lagi. Saya mau tunjukkan yang lebih angker lagi, saudara. Di halaman 197, di sini disebutkan, saudara, Allah berfirman, saudara, kepada Mirza Ghulam Ahmad. Setelah bla 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 firmannya panjang lebar, lalu Mirza Ghulam Ahmad mengatakan, dakhala Rabbi ala wujudi. Artinya Allah Tuhanku masuk ke dalam diriku. Setelah itu dia katakan, dia baris paling bawah, saudara, fa khalaqtus samawati wal ard. Maka kata Mirza Ghulam Ahmad, setelah Allah masuk ke dalam diriku, maka akulah yang telah menciptakan langit dan bumi. Mirza Ghulam Ahmad, nabi palsu dari India, mengaku menciptakan langit dan bumi. Dari India bikin martabak. Betul? Betul? Bikin langit dan bumi. Dari ular, pusar. Betul? Betul? Maka itu sekarang saya tanya, berarti Ahmadiyah kafir tidak? Musyrik tidak? Sesat tidak? Merusak Islam tidak? Dia merusak Islam dari dalam. Jadi jangan saya nanya itu tokoh-tokoh bicara ini kebebasan beragama. Palungan. Ini bukan kebebasan beragama, ini penodaan agama. Enak ngomong, kasih tahu tuh Gus Dur. Ngomong salah. Begitu saya pakai ditakut-takutin, Habib jangan lawan Gus Dur, nanti kualat. Itu wali tuh, wali setan. Saya mau tanya nih umat Islam, kalau ada orang mengaku wali atau dianggap wali, terus membela kesesatan, wali Allah atau wali setan? Wali Allah atau wali setan? Kalau orang disebut wali, terus membela goyang lebornya Inul, saya tanya, wali Allah atau wali setan? Wali Allah atau wali setan? Itu saya ditakut-takutin, Habib jangan begitu, Beb. Ada pasukan berani mati nanti menghadang Habib. Habib, ada ribuan anak muda sudah direkrut dari pasukan berani mati akan menyerang rumah Habib di Petamburan. Takut. Diancam, nah Jendra yang melek aja kalau salah gua lah awal. Lagi dia, betul. Apa ngomong pasukan berani mati? Suruh turun pasukan berani matinya, saudara. Nanti kalau mereka datang ke Petamburan, saya sudah siapkan pasukan. Setuju? اللهم اجمع شملنا وشمل المسلمين وألف بين قلوبنا وقلوبهم بجاه سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. اللهم قوي إسلامنا وقوي إيماننا وقوي يقيننا وقوي عقيدتنا بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, sama-sama kita dengarkan untuk asal yang terakhir dari Al-Mukarram Al-Habib Rizik bin Syihab dan lanjutkan dengan doa penutup oleh Habib Salim Al-Habib. Maka berakhirlah acara pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan cinta dan mahabbah daripada Rasulullah SAW dan kita dapat mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh para balik kita. Untuk itu para hadirin sekalian, agar tidak hadirin sekalian, mohon perhatiannya sambil panitia mengatur konsumsi. Ada beberapa undangan, yaitu undangan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dari Musalla An-Nur, pimpinan Al-Habib Anwar Al-Habsyi. Dia mengundang kita sekalian untuk menyambut Nabi besar Muhammad SAW pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 6 Juni 2008. Waktunya ba'da Isya di tempat Musalla An-Nur dalam Pedati Timur Malam RT 12 RT 9 Kelurahan Bawabunga Jakarta Timur. Dan insyaallah akan dengan ceramah satu Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sigaf, dua Al-Habib Rizik bin Syihab, ketua FPI, ketiga Al-Habib Mahmud Terus, keempat Haji Zaid bin Hamzah, kelima Haji Ustaz Muhammad Ishaq, enam Ustaz Fikri bin Farid Al-Jadiri, yang ketujuh Haji Ahmad Zarkashi dan insyaallah acara ini pula akan dihadiri oleh Gubernur DKI Bapak Haji Bozibowo dan wakilnya Bapak Diego. Sekian, terima kasih. Dan selanjutnya kita kembali Nabi Muhammad SAW dari Masjid Jami Al-Hamdiyah. Mudah-mudahan saja dan perkataan Maulid Rasul selanjutnya undangan Maulid Nabi Muhammad SAW dari Majlis Ta'lim dan Zikir Remaja Miftahul Jannah. Mengundang kita dan peringatan Maulid pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008. Waktunya ba'da Isya sampai dengan selesai, bertempat di Jalan Pancawarga 6 nomor 2 RT 9 RW 1 Cipinang Besar Selatan. Penceramah insyaallah Al-Habib Ahmad bin Amin Al-Aidin dan Kiai Haji Tajuddin Hasan. Jalan Kebun Jeruk Timur, CBU Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Mohon. Yang insyaallah akan dihadir oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Hasan Al-Abbas, Habib Sepuh di Jakarta, dan juga Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi, Guru Tetap Majlis Ta'lim dan Zikir RW 02, dan Al-Habib Dr. Ahmad bin Abdullah Al-Kaf, MA PhD, dan juga Al-Habib Ahmad bin Ghazi Al-Bahar, dan Kiai Haji Dr. Andes Mahmud Abdul Ghani. Dan zikir Miftahul Qulub. Dan insyaallah kemudian kita untuk peringatan Maulid pada tanggal hari Sabtu 24 Mei 2008, waktunya jam 11.30 sampai dengan jam 11. Gini lagi.